Damai sejahtera bagi kita semua warga kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di channel saya, Joni Mamentu. Tuhan Yesus berfirman, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, namun orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melalui video berikut ini kita akan belajar dari Yakobus tentang iman. Real faith versus fake faith. Selamat menyaksikan dan menerima berkat dari Tuhan. Saya Pendeta Joni Mamentu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari Minggu pada saat ini terambil di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari jemaat sama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, manakah engkau mengakui sekarang? Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Haleluya. 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 Haleluya.
Shalom. Jemaat yang kekasih, tema daripada renungan kita di hari Minggu ini, di bulan yang baru, tanggal 5 Juli 2020, Minggu Trinitas yang kelima. Temanya adalah izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Dan saya mengambil subtema dari judul tema kita adalah iman yang asli, original faith atau genuine faith. Jemaat yang kekasih, hal-hal yang palsu di dalam area kehidupan manusia bisa saja terjadi. Ada banyak alasan sesuatu yang palsu dapat diterima. Jadi sesuatu yang palsu itu di zaman sekarang bisa fine-fine aja, bisa no problem. Misalnya produk-produk palsu. Karena produk ini mahal, jadi dibuatlah imitasinya. Dibuatlah barang-barang yang palsu, yang murah, yang harganya dapat terjangkau meskipun kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, contoh, misalnya jam tangan Rolex, banyak sekali. Jam tangan ini diklon, jam tangan ini dipalsukan. Ada sampai harga-harga yang murah, bahkan di Indonesia. Harga jam tangan Rolex yang palsu bisa saja hanya 100 apa 150 ribu. Namun itu kenyataan yang ada. Jadi sesuatu yang palsu itu dianggap biasa-biasa saja, tidak masalah. Demikian juga kita jumpai dengan anggota tubuh yang dipalsu. Rambut ada juga palsu ya, pakai wig itu rambut palsu tuh. Tapi performanya jadi lebih baik kelihatan orang itu. Ada juga gigi palsu, ada juga bulu mata yang palsu, ada tangan palsu, ada kaki palsu. Ya. Ada banyak orang operasi plastik supaya performancenya lebih baik lagi. Namanya operasi plastik. Ya, tadinya dari kulit dan daging jadi plastik yang ada di tubuh. Namun hal itu just fine, tidak apa-apa, tidak bermasalah. Atau onderdil kita juga dapati ada juga yang palsu. Ada yang ori, ada yang KW1, KW2, bahkan sampai KW3. Namun pada waktu itu dipakaikan kepada kendaraan atau mesin, dia dapat berjalan dengan baik. Memang usianya tidak lama, tidak seperti barang-barang yang original. Nah, itulah area kehidupan manusia di mana hal-hal yang palsu itu sesuatu yang bisa diterima, sesuatu yang tidak menjadi kendala bagi kita yang memakainya. Tetapi ada area di dalam kehidupan kita yang tidak bisa dipalsu, yang tidak bisa dipalsu-palsu, dibuat sesuatu yang lain daripada apa yang aslinya. Area kehidupan kita yang tidak dapat kita palsu adalah iman kita. Iman yang palsu tidak akan mengerjakan apa-apa di dalam kehidupan manusia. Iman yang palsu itu tidak berlaku di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita tahu ada 6.000, kira-kira ada 6.000 janji yang terdapat di dalam Alkitab, kitab suci kita. Nah, janji-janji Tuhan itu hanya bisa diakses dengan iman yang asli, iman yang orisinil, genuine. Tidak bisa kita mengakses janji-janji Tuhan dengan iman yang palsu, dengan iman pura-pura. Nah, itulah area kehidupan yang tidak boleh dipalsukan. Nah, saudaraku yang kekasih, iman yang palsu tidak memiliki dampak
Iman yang palsu tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita semua membutuhkan iman yang asli untuk mengalami kuasa Tuhan. Iman yang asli untuk mendapatkan jawaban doa kita kepada Tuhan. Iman yang asli untuk menghasilkan terobosan-terobosan yang baru bagi kehidupan kita untuk hidup lebih baik lagi. Iman yang asli memampukan kita untuk menghadapi berbagai badai kehidupan di dalam dunia ini. Iman yang asli dapat membuat kita hidup di dalam kesehatan yang Tuhan kehendaki. Apalagi di tengah-tengah badai COVID-19 yang kita alami, di mana badai ini mengakibatkan masa-masa sulit yang kita hadapi pada saat ini. Seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan manusia berubah. Kita harus terbiasa dengan perubahan yang terjadi, di mana akibat perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan krisis. Dengan iman yang asli, iman yang sungguh kepada Tuhan, kita pasti bisa mengatasi akan badai pandemi COVID. Mari kita belajar dari bacaan yang kita baca tadi, bacaan dari Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di situ kita akan dapat membedakan mana iman yang asli, mana iman yang orisinil, genuine, dan mana iman. Yakobus mengatakan bahwa iman yang palsu adalah seperti yang dikatakan di ayat yang ke-14, bahwa iman yang palsu itu adalah iman yang hanya dipercakapkan saja tanpa ada tindakan apa-apa. Itulah iman yang palsu. Iman ini biasanya ada di dalam diskusi-diskusi. Iman ini biasa ada di dalam perdebatan-perdebatan mengenai firman Tuhan. Iman ini banyak dipercakapkan, banyak diajarkan di masing-masing gereja lewat doktrin-doktrin yang ada. Tetapi hanya sampai pada hal tersebut, hanya sampai pada perdebatan-perdebatan mempertahankan doktrin masing-masing. Ya, sekarang sering terjadi kalau kita lihat di YouTube, orang-orang banyak, para hamba Tuhan banyak yang berseberangan dengan firman yang sama, mereka bisa berseberangan. Tapi hanya sampai di situ saja. Kita tidak pernah mendengar atau kita jarang mendengar mereka-mereka yang berdebat ini melakukan perbuatan-perbuatan iman yang menolong, bahwa iman itu tidak sampai pada dipercakapkan saja, tetapi harus ada tindak lanjut dengan perbuatan-perbuatan. Di dalam ayat yang ke-16 dan yang ke-17 kita mendapati apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa iman yang palsu itu adalah iman yang hanya sampai kepada perasaan emosional atau perasaan empati dari seseorang kepada orang yang mengalami masalah atau masalah atau pergumulan, seperti di dalam ayat yang ke-16, kepada orang yang kelaparan, yang kekurangan makanan, kepada orang yang tidak memiliki pakaian hangat di musim dingin, dikatakan selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, padahal orang itu tidak berbuat apa-apa. Orang yang mengatakan rasa empati karena rasa emosional yang terjadi di dalam dirinya hanya tiba kepada perkataan-perkataan saja
tetapi tidak berbuat apa-apa. Kadang ada banyak orang membutuhkan uluran tangan. Ada banyak orang membutuhkan pertolongan yang secara langsung harus dia terima untuk mengatasi masalahnya. Tetapi ada banyak orang yang ada di posisi untuk menolong tetapi tidak berbuat apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa dia memberikan harapan-harapan atau doa-doa. Orang-orang yang butuh pertolongan sepertinya tidak membutuhkan hal itu. Mereka butuh makanan karena mereka lapar. Mereka butuh kain hangat karena musim dingin yang menyengat tubuh mereka dan mereka membutuhkan kehangatan. Jadi iman hanya sampai kepada perasaan, hanya sampai kepada rasa emosional atau rasa empati tanpa berbuat apa-apa. Yakobus katakan hal itu adalah iman yang palsu. Iman yang tidak dapat diterapkan di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Di bagian ayat 18 dan ayat yang ke-19, Yakobus juga menyatakan bahwa iman yang palsu itu adalah iman yang hanya sampai kepada percaya saja. Pokoknya percaya saja. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu iman saya. Tetapi saya tidak berbuat apa-apa. Percaya Yesus, percaya. Tetapi tidak menerapkan apa yang Yesus ajarkan, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Karena Yesus selalu mengajarkan gaya hidup kerajaan sorga. Yesus terus mengajarkan tentang bagaimana hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi tidak mau melakukan perintah dari Tuhan Yesus. Karena kita tahu di dalam pembacaan kita tadi bahwa kita percaya Tuhan Allah itu baik, tetapi setan juga, iblis juga percaya ada Tuhan. Iblis juga percaya kepada Yesus, tetapi iblis tidak mendapatkan bagian untuk tinggal di dalam kerajaan Allah. Kalau kita menerapkan iman yang seperti ini, hanya percaya ada Tuhan, hanya percaya Tuhan Maha Kuasa, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang Dia perintahkan, ya kita bisa sama seperti iblis nasibnya. Tidak tinggal di dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, kita harus terus mengevaluasi hidup kita supaya kita tidak terjebak pada praktek iman yang palsu. Jadikanlah iman kita di dalam kehidupan yang kita jalani sebagai iman orang-orang yang mempraktekkan perbuatan iman di dalam kehidupan kita. Janganlah jadikan iman kita sebagai bahan percakapan atau perdebatan yang kosong. Kalau kita memiliki rasa empati, kalau kita memiliki rasa kasihan kepada orang yang menderita, kita harus melanjutkan dengan tindakan iman kita. Mari kita ulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Kita juga harus menghindari tipu muslihat iblis yang ada selalu berusaha membuat kita lari daripada iman kita. Dengan jalan apa? Kalau kita sebagai orang-orang percaya,
kita harus memiliki tindakan-tindakan iman. Jangan kita mau ditipu dengan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa asal percaya saja selamat, asal percaya saja kita mendapatkan berkat Tuhan. Tidak, saudaraku yang kekasih. Tipu muslihat iblis itu akan selalu ada dan berusaha untuk membuat kita jauh daripada iman kita yang sebenarnya. Karena itu kita harus waspada, kita harus hati-hati. Dengan jalan kita tetap percaya kepada Tuhan dan juga tetap melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan iman, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan iman kita di dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih, di zaman ini ada banyak orang akan mengaku-ngaku bahwa ia orang percaya. Ada banyak orang yang akan mengaku-ngaku bahwa dia adalah pengikut Kristus, tetapi tindakannya tidak pernah mencerminkan imannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari justru ada orang-orang pada waktu mereka menjalani kehidupannya, orang-orang yang sebenarnya kita tidak anggap, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan telah firmankan. Ya, kita tahu, saudaraku yang kekasih, kita boleh katakan bahwa orang di sana tidak punya iman, orang di sini tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ada banyak tindak tanduk perbuatan mereka yang menolong banyak orang, yang kita bisa definisikan itu adalah perbuatan kasih. Itulah perbuatan seperti yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kita harus benar-benar melihat hal ini dengan baik, karena di tengah-tengah masyarakat ada dua jenis orang seperti ini bisa kita lihat. Mengaku-ngaku percaya tapi buahnya tidak ada. Orang yang tidak gembar-gembor kepercayaannya, tetapi perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan kita tadi, Yakobus memberi contoh ada dua tokoh di dalam Alkitab, di mana kedua tokoh ini mempraktekkan perbuatan-perbuatan iman yang dikatakan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat iman mereka menjadi sempurna. Dua tokoh ini laki-laki dan perempuan. Tokoh yang pertama adalah Abraham. Itu disinggung oleh Yakobus. Tokoh yang kedua adalah Rahab, seorang pelacur dari kota Yeriko. Saudaraku yang kekasih, Abraham di dalam pembacaan kita tadi dikatakan dia adalah friend of God, sahabatnya Tuhan. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Ini yang dilakukan oleh Abraham, yang bangsa Israel pada waktu itu belum lahir, ya. Bahkan melalui Abraham ini baru lahir umat Israel. Dia seorang bisnismen yang sukses. Dia tinggal di satu wilayah kota yang pada waktu itu menunjang bisnisnya di tengah-tengah kaum keluarganya. Dia memiliki rasa aman bersama-sama dengan keluarga dan juga bisnisnya. Tetapi pada satu waktu Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia dan Tuhan janjikan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Namun dia harus keluar dari tanah tempat tinggalnya, Ur Kasdim, menuju ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Tetapi tempatnya belum tahu di mana. Dia harus angkat kaki, meninggalkan kaum keluarganya, meninggalkan keamanannya, meninggalkan bisnisnya untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan janjikan. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Dia patuh
terhadap apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Perlu kita tahu bahwa sebelum dia mengenal Tuhan, dia seorang pebisnis benda-benda berhala, patung-patung. Tapi pada waktu Tuhan memanggil dia berubah total. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada janji-janji Tuhan, dan dia mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan pada waktu dia mempercayai akan firman Tuhan, dan itu dia lakukan dengan tindakan iman. Bahkan pada waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak untuk dikorbankan, dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Inilah suatu langkah iman yang sangat luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Dan pada waktunya Tuhan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham adalah suatu kebenaran, di mana di dalamnya dia mewariskan semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kerinduan setiap manusia, setiap kita, saya, saudara, siapapun juga, menjadi sahabatnya Tuhan. Luar biasa. Tiba pada waktunya kembali kepada Tuhan, kita dikatakan kamu adalah sahabat Tuhan. Wah, itu sesuatu yang dicita-citakan oleh semua orang, menjadi sahabatnya Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, praktekkanlah iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai suatu kebenaran. Maka kita akan menjadi sahabatnya Tuhan. Tuhan melihat iman kita, dan Tuhan menjadikan kita sebagai sahabatnya. Seorang Rahab, seorang prostitut, seorang pelacur jalanan yang tinggal di kota Yeriko. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mendengar tentang suatu bangsa yang besar yang disertai oleh Tuhan, yaitu umat Israel. Dia sudah mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang terjadi terhadap umat Israel. Dan dia dengan tindakan keyakinannya, percayanya, dia bertindak untuk menolong orang-orang yang diutus oleh Joshua untuk mengintai di benteng Yeriko. Bahkan dia mau menyembunyikan orang-orang ini di rumahnya, para pengintai itu, di rumah daripada Rahab ini, seorang pelacur ini. Dan dia menolong orang-orang ini untuk lolos. Dan tindakan ini adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Rahab selamat karena tindakannya atas dasar kepercayaannya kepada Tuhan, dan ia juga diselamatkan. Keturunan silsilah yang melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini ada nama Rahab di dalamnya. Luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, kembali lagi saya katakan, mari terus kita mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Hati-hati saudaraku yang kekasih, karena ada nasihat Yesus bagi kita semua di dalam nats pembimbing kita tadi, di dalam Matius 7 ayat 21. Saya akan bacakan sekali lagi bagi kita semua sebelum saya menutup khotbah ini. Yesus berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadilah orang percaya, di mana di dalam kehidupan kita dikenal
melakukan perbuatan-perbuatan iman, sehingga kita memiliki iman yang asli, iman yang sempurna, yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai suatu kebenaran, di mana di dalamnya kita memperoleh mahkota keselamatan, hak masuk ke dalam kerajaan sorga, dan menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin.